Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bang Zen Vlog. Oke, di video kali ini saya tidak banyak membuat video lain-lain, tapi di sini saya akan menceritakan eh, apa yang menjadi atau saya ingin menjawab sebagian daripada video yang dibuat oleh para orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya, sehingga bisa atau memburukkan image negara Malaysia. Jadi kayak gini guys, orang itu mengatakan bahwa dia mengalami intimidasi yang didapat di negara Malaysia saat bekerja di Malaysia. Jadi kebetulan saya dapat videonya dan saya tanyakan, intimidasi seperti apa yang Anda dapatkan ketika bekerja di Malaysia. Katanya dia ditangkap pada saat pembuatan operasi pada malam hari, dikena dengan immigration dan gabungan PGA. Ya oke. Habis itu saya bertanya lagi, eh, kamu di Malaysia selama berapa tahun? Ternyata dia di Malaysia 7 tahun guys, ya 7 tahun selama itu kosong, ya kosongan selama itu, dan dia pun baru kena satu kali itu, ya baru satu kali itu kena dengan immigration operasi malam-malam pada waktu subuh jam 3 pagi. Itu dibuat kawasan mereka katanya dimasuki dengan immigration. Jadi saya kembali tanya dengan dia dengan narasi-narasi dia yang menyatakan bahwa negara Malaysia jahat apa. Akhirnya saya bertanya kembali, jadi selama 7 tahun itu Anda kan cuma satu kali ditangkap nih. Pendapatan Anda satu bulan berapa kalau di Malaysia? Contoh gaji saja RM50 ya. Tapi nggak ada loh gaji RM50 sekarang untuk warga asing. Paling standar 80, itu orang bodoh ya 80. 80 pun susah kita mau cari pekerja yang RM80 guys. Yang gaji RM80. Nah, jadi saya kemudian bertanya, eh, selama 7 tahun itu apa saja yang didapat di kampung halaman dia? Ternyata sudah buat rumah, boleh beli motor, dan tanggungan adik-adik dia. Saya bilang itu sudah rasa bersyukur loh. Ya, setidaknya em, negara Malaysia dan rakyatnya memberikan kamu izin selama 7 tahun itu untuk menghidupi atau mencari sesuap nasi di negara mereka, ya. Karena dimanapun kita mau pergi, yang namanya undang-undang setiap negara itu berbeda-beda, guys. Jadi nggak boleh lagipun kalau masalah jahat dan tidaknya, itu sebenarnya tergantung kita juga menanggapi kayak gimana. Jangan kita terlalu egois ya untuk mendetek seseorang atau suatu negara hanya karena daripada perbuatan yang istilahnya merugikan kita, namun kita tidak sadar diri bahwa kita juga telah merugikan, ya. Bayangkan loh, selama Anda bekerja secara ilegal dalam 7 tahun itu, berapa uang yang Anda kirim secara ilegal di Indonesia, itu namanya sebenarnya sudah ilegal loh, ya. Jadi sebelum saya pikirlah, kalau sebelum membuat suatu video itu pikir-pikirlah dulu apa dia punya kesan, ya kan, dampak dia kayak gimana. Jangan terlalu hanya terobsesi atau dengan lantaran emosi, kesalahan, setitik kesalahan bisa menutupi 1000 kebaikan. Nah, itu yang kita cegah, jangan ya. Supaya jadi kita nggak boleh munafik lah. Saya jujur ya, di Malaysia kalau benar-benar rakyatnya jahat guys, kalau benar-benar rakyat Malaysia jahat, nggak akan ada orang warga asing yang ilegal di sini, ya. Nggak akan ada warga asing yang ilegal yang boleh duduk di Malaysia, nggak ada guys. Sebab kenapa saya katakan demikian? Kalau mereka jahat, ya, kalau mereka jahat, akan tetapi kan rakyat Malaysia itu punya rasa keprimanusiaan, ya, peri kemanusiaannya tinggi. Walaupun mereka mungkin selalu mengatakan ini, tapi tidak, ya. Mungkin yang bergaduh dengan di dalam media itu wajar-wajar aja sih. Apalagi kalau soal bola itu saya nggak peduli. Saya nggak terlalu ikut campur kalau masalah-masalah kayak gitu. Yang penting kita di sini aman-aman saja untuk bekerja ya. Mau pergi kemana kita nggak diganggu.
Nah, makanya saya katakan kalau benar-benar rakyat Malaysia ini jahat ya, kalian dilihat saja di jalan mungkin ditabrak kah, di apakah, itu namanya jahat. Hmm? Tapi kan tidak ada tuh guys. Ya contoh, walaupun Anda diketahui nih orang kosong nih, kita nggak ada dokumen, akan tetapi mereka juga memakai kita, jasa kita, ya kan? Seharusnya kalau di mata undang-undang ya salah. Akan tetapi dikarenakan rasa kemanusiaan dan Indonesia dan Malaysia punya hubungan yang baik, ataupun masih dengan satu nenek moyang, ada yang sebagian besar Malaysia juga orang eh, kebanyakan daripada nenek moyang mereka dari Melayu Indonesia, di rasa peri kemanusiaan itu ada guys, apalagi kita sesama Islam, ya. Itu yang bertengkar-bertengkar masalah bola itu biasa, itu saling pendukung ini. Tapi janganlah untuk saling eh, menghujat ya, mengatakan bahwa di Malaysia jahat. Yang paling lucu lagi ketika saya melihat video-video yang tidak pernah datang ke Malaysia, hanya mendengar melihat keadaan yang diberitakan oleh yang diberitakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya mencari view ataupun marketing view. Jadi kalau lihatlah semua pernyataan saya yang ada di YouTube, yang ada di video-video saya sebelumnya, semua itu tentang kebenaran yang saya lihat dan perbandingan yang saya dapatkan di perkampungan saya. Makanya kenapa saya membuat video tersebut, saya ingin menyentuh pemerintah hatinya agar tidak fokus ke bandar saja, ke kota. Harusnya masuk ke pelosok untuk melihat keadaan yang ada di pelosok, ya, yang ada di pedesaan, yang masih tertinggal, pendidikannya masih tertinggal. Bagaimana kita mau maju? Ya, salah satu negara yang maju itu majunya dulu dia punya pendidikan. Namun apa daya, di Indonesia kita pendidikan dijadikan bisnis. Ya, beli buku, katanya sekolah gratis, nggak bayar apa-apa sampai di sekolah udah dimintain beli buku, beli ini. Jadi kalau dikatakan ilmu itu mahal, ya memang mahal. Sebenarnya bukan mahal mau dibeli, akan tetapi itu harus mau dipelajari. Nah, mau belajar kayak gimana kalau bahannya nggak ada? Jadi kalau kita dikatakan Indonesia itu merdeka, belum merdeka guys. Ya, kita masih dijajah dengan orang-orang pribumi sendiri. Makanya yang dibilangkan oleh Soekarno sudah terbukti sekarang kita dapat menghalau penjajah asing, ya, yang kita tahu ini musuh kita. Akan tetapi yang paling ditakutkan adalah penjajahan yang berwajah pribumi. Kita kembali lagi karena soal Malaysia. Ya. Soal Malaysia tuh saya rasa ke gimana ya. Dan kalau saya pikir-pikir lebih aman hidup kita tinggal di Malaysia daripada di Indonesia sendiri. Bayangkan di Indonesia sekarang tinggal di dalam rumah saja nyawa kita bisa melayang tahu. Nah, nggak aman. Ada undang-undang hukum kayak gitu, ada kejadian sekarang ini yang tengah viral. Uh, Memang pelik. Tapi coba kalau di Malaysia, kalian pergi jam berapapun, malam-malam, asal ada dokumen di jalan, kalian nggak akan menemukan begal, nggak akan menemukan dan unsur-unsur kejahatan yang minum-minum, yang mabuk-mabuk tengah jalan. Nggak ada tuh di sini. Jadi saya rasa aman-aman saja loh. Jadi ini pesan saya buat kalian yang belum, yang apa, yang hanya kesalahan, satu titik kesalahan sehingga kalian melupakan 1000 kebaikan yang pernah kalian alami di Malaysia, jangan ya. Mungkin sampai sini dulu guys, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya. Kalau itu benar, itu datanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau salah, itu datanya dari diri saya sendiri. Yang saya ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.